kami berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan karena itu kita secara sengaja terprogram saat ini memacu pemulihan sekaligus pertumbuhan kualitas sekolah-sekolah milik Gereja Protestan Maluku di bawah naungan YPPK Dr. JB Sitanala. Bung Rian mewakili YPPK atau calon penerima beasiswa juga? Dua-duanya, mantap. Ya. Dan kita akan berusaha juga untuk memikirkan satu paradigma pendidikan PPM yang terintegrasi. Jadi mulai dari jenjang paling dasar sampai dengan UKIM di perguruan tinggi. Karena itu UKIM juga sudah menyelenggarakan pendidikan pasca sarjana baik S2 maupun S3. Sebab apapun terjadi dalam sejarah peradaban masyarakat di dunia harus ada di setiap tempat sumber daya manusia berkualitas dan harus lahir juga dari sekolah berkualitas. Tetapi bahwa untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas itu kita tidak bisa menghindari ruang yang namanya pendidikan formal. Nah, pada sisi itulah kami mendorong sebenarnya supaya para pendeta juga menempuh studi lanjut baik S2 maupun S3 dengan bantuan sedikit saja. Ibu Wakil Ketua Mata Garuda, gereja punya uang belum banyak. Kami bantu sedikit saja para pendeta yang studi lanjut. Memang itu tidak cukup untuk menangani semua kebutuhan studi. Dengan harapan ada sumber yang kemudian bisa didapati untuk beasiswa. Kita berusaha memang lewat gereja juga supaya para pendeta yang studi itu dapat beasiswa. Ya di kampus-kampus yang didirikan turut didukung oleh GPM, ya kita harus minta jatah dari kampus-kampus itu supaya rekan-rekan pendeta atau bahkan warga gereja yang studi S1 seperti misalnya di Satya Wacana untuk dapat beasiswa. Memang banyak itu peluang itu tersedia bagi keluarga yang ekonomi rendah di bawah. Di Satya Wacana itu harus ada keterangan orang tua sebagai keluarga miskin. Begitu pendeta punya anak, dong bilang itu bukan keluarga miskin, padahal gaji kami kecil sekali. Harusnya miskin juga itu anak pendeta. Ya, tapi itu ya kita berusaha terus mencari sistem sumber pendukung untuk menopang proses pendidikan studi lanjut maupun studi S1 dan studi lanjut bagi warga gereja. Di zaman saya sekolah belum ada ya yang begini-begini, jadi ya ketua masih tunggu papa kirim uang, mesti makan hari itu tahan lapar. Pendeta enak, semuanya ditanggung sampai beli HP baru juga. Ya. Nah, adik-adik semua, saya mau mengajak adik-adik baik yang ada di sini maupun yang mengikuti secara daring atau juga kepada semua kader ya, Bung Sekum nanti ini harus di-viralkan di AMGPM punya jaringan semuanya. Saya nanti minta media center beberapa luasnya. Ya, saya berharap pada adik-adik semua supaya mari lihat kesempatan ya melalui Mata Garuda Maluku ini lewat peluang LPDP sebagai ruang berkat dan kasih karunia Tuhan yang menghendaki adik-adik, teman-teman AMGPM, semua GMKI itu semakin berkembang dalam dunia pendidikan tinggi. Jadi berkat ini jangan disia-siakan. Kita itu kadang ketika misalnya mengikuti satu proses registrasi, lalu ada tantangan dan kendala kecil saja, lalu mundur, lalu bilang semua susah, semua susah, semua susah. Padahal kendala-kendala itu bisa dipecahkan kalau kemudian ada komunikasi, minimal dengan alumni. Ya, Mata Garuda, saya berharap juga dapat menampung ya semua pertanyaan dari para calon penerima beasiswa LPDP supaya kendala-kendala itu bisa kemudian terpecahkan.
Kami berharap bukan berarti bahwa jumlah kita harus banyak, tapi kesempatan ini jangan dibuang. Jangan dibiarkan lalu begitu saja. Teman-teman Mata Garuda sudah intensif melakukan sosialisasi ini, maka kami berharap teman-teman adik-adik semua berpartisipasi untuk mendaftar, berproses terus-menerus, dan memperluas jangkauannya. Ya, supaya ada manfaat yang lebih kepada kita. Sebab tantangan ke depan itu, saya pernah bilang di beberapa tahun yang lalu, mungkin nanti di suatu waktu tertentu, syarat pendidikan terendah pada suatu program pun adalah S2. Mungkin nanti. Dan kita tidak bisa tunggu waktu itu terjadi. Kita harus kemudian mempersiapkan diri lebih awal supaya begitu waktu itu terjadi tidak ada masalah. Minimal kita sudah sadar sekarang bahwa untuk jadi dosen S1 itu harus S2. Saya kuliah dulu dosen saya masih S1. Sekarang kan tidak boleh lagi. Dosen S1 harus S2. S2 punya dosen harus S3. Sekolah kampus mau buka pasca sarjana harus ada guru besar. Itu artinya apa yang saya duga-duga, mungkin nanti suatu waktu pendidikan terendah itu S2. Jangan-jangan. Ya, jadi saya berharap ini kesempatan baik ini harus dimanfaatkan juga semaksimal mungkin supaya terbukalah ruang yang lebih luas bagi upaya peningkatan kualitas sumber daya untuk nanti seluruh proses mengkoordinir semuanya agar dia bisa berjalan baik, entah itu untuk S2 ataupun S3. Kemarin saya bilang di rumah buat anak saya, dia masih kelas 2 SMA, ibu wakil ketua, lalu dia tanya, kalau ketong nanti mau kuliah bisa LPDP? Betul bilang, papa satu saya bisa, nona jadi papa mesti cari uang, nona kuliah. Jadi kuliah baik-baik dapat S2, habis satu selesai bisa S2 dan seterusnya. Tapi ada anak saya di sini yang mau ikut S3, jadi Anda harus lulus loh. Kalau tidak Mas PT Lamo itu saya ragukan. Ya, jadi saya berharap gitu ya pada adik-adik semua supaya mari kita manfaatkan peluang. Ini peluang berkat ya. Ini berkat Tuhan. Di tengah ketum punya keinginan, tapi ketum pun orang tua juga punya keterbatasan. Nah, ini Tuhan kasih berkat. Kawan-kawan pendeta, saya terima kasih ya Mata Garuda karena tahun akademik baru ini ada empat pendeta kami yang kuliah dengan jaminan beasiswa LPDP. Ya, pendeta Frejon ini provokator. Saya tahu pasti dia yang provokator karena mereka di Balitbang semuanya. Ya, dengan beasiswa LPDP. Saya takut nanti kalau semua pendeta ikut, saya tidak ada pendeta lagi di zaman. Ya, tapi terima kasih ya, melalui Mata Garuda kami berterima kasih kepada LPDP sudah memberi peluang itu juga kepada para pendeta karena selama ini kami tahu yang pendeta-pendeta tidak bisa masuk di beasiswa negara. Ternyata bisa juga. Recording in Satu rekan progress. pendeta kami yang saya minta untuk ikut juga ya supaya dia bisa nanti studi dengan biaya tidak lagi dari gereja tapi semoga dapat dari LPDP dan itu membantu kami pula ya. Adik-adik semua kami berharap itu. Saya ulangi, di tengah adik-adik punya keinginan, mungkin saja ketempung orang tua ada pun keterbatasan tertentu, ya ini kesempatan. Ini berkat yang Tuhan sediakan. Ketum berdoa sama-sama supaya berkat ini berkenan adik-adik dapati ya, adik-adik miliki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi berterima kasih Mata Garuda dan melalui Mata Garuda kepada LPDP yang sudah membuka ruang ini seluas-luasnya di Provinsi Maluku dan bahkan bekerja sama dengan semua stakeholders yang ada untuk kepentingan bagi kualitas SDM di Maluku. Tuhan lindungi dan memberkati kita semua dan proses sosialisasi ini saya resmikan dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Baik, selanjutnya Bapak Ibu para hadirin, kami mengundang untuk masuk dalam sesi foto bersama. Oleh karena itu, kakak-kakak panitia diharapkan untuk ngambil tempat di depan dan kami mengundang Bapak Ibu para hadirin untuk silakan berdiri. Kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Teman-teman yang di bagian kiri diharapkan untuk merapat ke tengah. Oke, teman-teman, sebelum ketong masuk ke dalam acara inti pada hari ini yaitu sosialisasi LPDP, sebelumnya beta mau tanya sesuatu dulu. Beta penasaran nih, teman-teman yang datang nih semua tahu LPDP itu apa kasih? Benar banget, karena kan kalau mau ikut sosialisasi beasiswa pasti teman-teman sudah pernah mendengarkan informasi sedikit tentang LPDP. Mungkin ada yang mau menjawab? Oh ya, ada kakak dari sana. Boleh sebutkan namanya. Ya, perkenalkan saya Iin. Sebenarnya sudah awardee, cuman teman-teman teman yang mau ikut lembaga. Saya mati satu di Oke, ini betul ya. Yes. Jadi LPDP adalah lembaga Benar banget. pengelola dana pendidikan. Kakaknya tahu karena kakaknya juga awardee. Iya, iya, iya. Jadi mengajak temannya untuk Betul, betul. sosialisasi. Tadi padahal Makasih kita ya. harapnya yang baru mau daftar ya, tapi nggak apa-apa Kak ya, nggak apa-apa Kak. Ya, jadi teman-teman, buat teman-teman di sini yang punya mimpi gitu ya, untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Nah, ini adalah gerbang emas ya buat kita semua. Jadi teman-teman nanti bisa menyimak gitu ya, apa yang disampaikan oleh kakak-kakak. Jadi beasiswa LPDP ini tidak hanya untuk dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Jadi bisa di luar negeri dan di dalam negeri. Jadi teman-teman yang punya mimpi itu jangan kubur, tapi teman-teman perhatikan dengan sungguh-sungguh gitu ya Kak Ria. Banget. Karena dengan beasiswa LPDP ini teman-teman diberikan kesempatan untuk belajar dengan para ahli di bidangnya, menggali potensi diri dan teman-teman bisa belajar untuk semakin expert di bidang yang teman-teman tekuni. Nah, sebelum kita masuk kepada acara inti, kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah atas kerjasama antara Mata Garuda Maluku, GMKI, dan Sinode GPM yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara sosialisasi LPDP di hari ini. Dan tentu saja terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu di tempat ini untuk hadir dalam sosialisasi beasiswa LPDP. Karena kehadiran teman-teman ini merupakan bukti nyata semangat belajar dan berkontribusi untuk negeri tercinta masih tetap menyala. Oke, jadi tidak usah berlama-lama lagi ya teman-teman, kita langsung masuk saja kepada acara inti sosialisasi LPDP. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan moderator kita pada hari ini. Ada Kakak Sintike Jeso. Jadi Kakak Sintike ini akrab disapa dengan Kakak Enta ya. Bisa beli applause ya buat Kakak Enta. Karena Kakak Enta ini juga salah satu penerima beasiswa LPDP begitu ya. Kepada Kakak Enta, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Fritz dan Kak Maria. Selamat sore rekan-rekan, Bapak Ibu, Shalom. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, selamat sore. Apa kabarnya? Iya, sehat ya rekan-rekan semua?
Sehat? Sehat, ya. Semoga senantiasa yang hadir di Gedung Gereja Maranatha ini semua dalam keadaan sehat, dan kita bersama akan ada dalam kegiatan sosialisasi beasiswa LPDP tahap 1 tahun 2025. Sebelum mulai bisa izin pantun dulu, satu pantun saja. Boleh Bapak Ibu, rekan-rekan? Tapi mau minta cakepnya. Boleh, oke. Donat kemarin terasa basi. Sudah hilang semua nutrisi. Beri waktu untuk presentasi. Mohon dengarkan walau frustasi. Tapi semoga saya yang frustasi. Baik, senang sekali saya Sinti Kejaso akan memandu Anda menjadi moderator di sesi yang sangat menarik ini. Di mana kita dapat mendengarkan sosialisasi berkaitan dengan kebijakan umum dan prioritas beasiswa LPDP, terutama beasiswa daerah afirmasi, dan juga pengalaman daripada orang-orang hebat dalam menggapai mimpinya. Mungkin untuk tidak berlama-lama lagi, saya akan memanggil sekaligus memperkenalkan para narasumber kita di saat ini. Yang pertama, Pendeta Frejon C. Lasatira, SSI Teol MA. Boleh berdiri? Iya, masih muda ya rekan-rekan semua, jadi bisa dipanggil Bung atau Kakak. Baik, Kak Frejon ini merupakan alumni penerima beasiswa LPDP, PK 145, dan menempuh program magister pada Universitas Gadjah Mada. Yang kedua, pembicara kedua kita pada saat ini adalah Ibu Mirella Fondama Huri, SSI, MSI. Masih muda juga, teman-teman. Baik, Kak Mirella ini menempuh pendidikan strata 1 kimia pada Universitas Patimura tahun 2007 hingga 2012 dan magister kimia pada Institut Teknologi Bandung pada 2013 hingga 2015. Dan sekarang merupakan award LPDP tahun 2023 batch 1 PK 226 pada Labuan Pelita, program doktoral pada Uesda University Tokyo, Jepang. Berikan aplaus teman-teman semua. Dan narasumber yang ketiga adalah Ibu Gabriela C. Taihutu, SPI MSI. Kak Gaby ini merupakan penerima beasiswa LPDP program doktoral batch 1 tahun 2024. Untuk tidak berlama-lama lagi, saya persilakan kepada seluruh narasumber kita untuk mengambil tempat di depan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada pembicara-pembicara kita saat ini. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, untuk tidak berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan baik untuk tata cara diskusi. Di saat ini dalam pemaparan materi tidak ada interupsi dan waktu yang diberikan kepada masing-masing narasumber adalah 15 menit. Teman-teman, saya ingatkan lagi untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin karena di akhir kita adalah dalam sesi tanya jawab. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk para narasumber di saat ini. Mungkin untuk waktu dan kesempatan kepada narasumber yang pertama, Kak Frejon. Kak Frejon ini akan menjelaskan tentang beasiswa LPDP, tentang jenis LPDP, kebijakan umum, dan lainnya yang berkaitan dengan kebijakan LPDP. Kepada Kak Frejon dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator ya. Semangat, selamat sore, shalom. Assalamualaikum untuk kita semua dan selamat berbahagia. Berikan senyuman yang terbaik dulu. Tepuk tangan untuk kita semua.
Ini beta kemarin 2 hari yang lalu dihubungi bilang, John, tolong nanti jadi narasumber di LPDP dulu untuk beasiswa, dan memang ada sedikit asing kalau berdiri di depan bumbung dan bunga-bunga, orang muda dan orang mudi. Beta pendeta muda juga, kita senafas dan sejiwa, dan beta adalah pendeta Ejon Lasatira, adalah pendeta GPM Gereja Protestan Maluku yang sudah menjadi alumni di LPDP dan disebut juga sebagai Mata Garuda. Kalau alumni itu masuk Mata Garuda. Nah, senang sekali. Yang pertama, inilah identitas beta sebagai pendeta dan juga sebagai peneliti sekarang di Balitbang GPM, dan sebelum itu menulis banyak buku, dan ada buku dalam antropologi dan juga kamus bahasa daerah dan juga teologi tentang Natal dan juga sastra, dan tertarik dalam ilmu interdisipliner. Nah, ini ada keresahan sedikit, nanti ada pengalaman-pengalaman yang bisa kepada bung-bung dan bunga-bunga muda-mudi sekalian ketika pertama kali menjadi awarde dan menjadi alumni dan berjumpa dengan konteks yang baru di Seram Timur dan harus berbuat sesuatu untuk Seram Timur. Apa yang harus diperbuat? Kemarin publikasi terakhir adalah buku Bumi Teor dan juga kamus bahasa daerah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, tanpa membuang-buang waktu, next. LPDP kita sudah tahu itu adalah lembaga pengelola dana pendidikan dan itu dari APBN RI. Jadi ini bukan saja punya pemerintah, tapi ini adalah uang negara, uang kita semua, gitu. Dan merasa, ini beta pendeta jadi sedikit-sedikit, merasa berdosanya kita kalau kita tidak menyambut berkat Tuhan ini dengan baik. Setuju? Setuju ya? Nah, LPDP telah berkomitmen dan membaharui dirinya dari tahun ke tahun, dan beta yang diterima sebagai awarde di tahun 2020 dan mungkin di tahun ini telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Tapi next kita lihat apa saja yang terjadi di tahun 2024 itu. Saudara-saudari lihat ada kenaikan yang luar biasa secara umum. Lalu di daerah kita juga, lulusan kita juga itu boleh dikatakan meningkat. Jadi memang tidak perlu dan tidak ragu. Jangan ragu, jangan cemas. Kalau, aduh LPDP ini terima kuota berapa. LPDP tidak memakai kuota. Karena dananya abadi. Beasiswa S2. Dan menerima semua kita. Asalkan tekun. Asalkan mau belajar. Mempersiapkan diri. Jadi jangan merasa diri bersalah. Aduh, nanti kasih habis uang negara berapa. Rasa diri bersalah kalau tidak menyambut ini dengan baik. Ya, itu paradigma pertama itu dulu. Berpikir seperti itu. Uang negara habis karena negara cetak uang terus. Masalah di kita adalah mau keseng, kuliah lanjut. Bukan untuk habiskan uang, tapi untuk pakai uang itu jadi berkat bagi diri kita dan juga lingkungan nanti. Waktu saudara-saudari semua ditempatkan di lingkungan itu. Jadi inspirator. Setuju? Oke, kalau setuju kita lanjut, next. Next. Nah, di tahun 2025 itu memang ada seleksi. Ini yang pertama, kemarin itu dibuka 17 Januari nanti sampai 17 Februari. Dan ini sebentar berjalan. Dan ini dia punya tahapan kegiatannya. Jangan sekali-sekali lalai dalam mengupload. Ini kunci pertama. Keseriusan kita itu pertama diuji di atas kertas. Kalau misalkan minta berkas, itu harus kasih masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan minta lain, bikin lain. Jadi harus teliti dulu, teliti pertama kali. Kalau mau upload itu beta dulu, waktu pertama upload, itu seminggu sebelum tutup, itu upload.
waktu masih di Kairatu. Dan sinyal juga, aduh, sakilai. Sinyal saki-saki waktu itu masih di Ursana, dan harus turun ke Gemba untuk proses regis di website. Dan itu menunggu sampai 4 hari baru bisa benar-benar rampung. Itu sih karena signal. Dan makanya untuk mengupload barang-barang semacam ini, administrasi semacam ini, harus dipersiapkan seminggu sebelum finish. Ini usulan pengalaman dari beta. Supaya waktu malam, waktu tidur, tidak ada gangguan dari PT Momo. Aduh, kita bikin waktu kecil. Itu gangguan-gangguan kecil datang dari kita sendiri yang salah. Gitu. Yang sebenarnya maunya bahagia, tapi jadinya seng bahagia. Gitu. Nah, sampai kemudian itu ditulis 17 Februari dan nanti ada seleksinya dari panitia dan kemudian ada pengumumannya, lalu kemudian ada pengajuan sangga. Memang di zaman beta itu, Ibu Moderator dan kawan-kawan juga, di zaman beta ada sangga. Tapi kali ini dibuat sangga supaya mau berikan kesempatan lagi untuk menilai kira-kira kesalahan masa lalu apa gitu dan harus diperbaiki. Nah, karena ada sangga, puji Tuhan karena ada sangga, itu nanti diperiksa. Kalau alasannya benar-benar masuk akal dan diterima, nanti pasti diperbarui. Lalu kemudian ada waktu untuk memberikan submit ke kampus tujuan kita. Ada yang disebut sebagai LOA, Letter of Acceptance, dan bagi kita yang belum mendapatkan LOA, itu biasanya ada pakai tes. Tesnya tes skolastik. Atau bisa dikatakan sejenis psikotes, TPA, atau ya semacam itu. Lalu kemudian kalau yang sudah dapat LOA, berbahagialah yang sudah dapat LOA dari kampus. LOA itu adalah surat jaminan bahwa Bungbung dan bunga-bunga, orang muda, orang mudi diterima di kampus itu. Kalau sudah dapat LOA, seng usah lagi ikut skolastik. Cuma ikut substansi. Nah, kemudian ada pengumuman seleksi skolastik bagi yang belum dapat LOA, lalu ada seleksi substansi untuk semua, yang LOA maupun yang belum dapat LOA. Lalu setelah itu nanti ada pengumuman hasil lulus substansi ini interview. Jadi nanti dipersiapkan matang, karena di kita Mata Garuda itu sudah ada orang-orang tertentu, nanti kita bantu. Saya mungkin coaching 2 atau 3 gitu, teman saya coaching berapa gitu, supaya kita isi semua full. Kita semua berangkat sama-sama gitu, contoh. Nah, selesai substansi selesai, pengumuman selesai, maka periode perkuliahan paling cepat jatuhnya di bulan Juli 2025. Paling cepat ya. Jadi saya tunggu lama-lama lagi bikin perpisahan dengan orang tua, dengan kekasih, lalu pergi berangkat kuliah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Enak kaseng? Enak? Enak kaseng? Enak. Kalau enak berarti perjuangan harus enak. Akan susah, senang, keringat, air mata jatuh, tetap jalan. Ini mau dapat yang enak nih. Nah, lanjut, next. Ya, seperti ini mappingnya. Nanti tadi sudah dijelaskan. Next. Kemudian yang ini, itu sudah lebih detail lagi. Yang dapat, yang belum, dan nanti di substansinya, dan bagaimana sampai menjadi penerima beasiswa. Saya cerita sedikit, waktu beta itu katong diterima, dan bagi yang belum cukup atau belum memenuhi syarat untuk masuk kampus, misalkan TOEFL-nya atau IELTS-nya, TOEFL mesti harus 550 atau ya minimal 500, atau IELTS harus 7.5 maybe, atau ya 8
0.0 gitu. Nah, itu harus dites lagi. Tapi kita sering tahu kalau di sini mungkin Unpati sudah disiapkan TOEFL ITP, tapi IELTS kayaknya belum. Tapi kita berjuang sama-sama gitu supaya menghindar dari PB. PB itu untuk bahasa, persiapan bahasa, pembekalan bahasa, supaya waktu tes TOEFL, tes IELTS, dia benar-benar memenuhi kebutuhan kampus tujuan. Gitu. Jadi kampus terima misalkan TOEFL 400, ya dia dimantapkan di PB supaya dapat 400 lebih, bisa masuk. Atau kampus terima 500, dia dimantapkan di PB, bisa masuk. Jangan khawatir. Waktu keluar jadi awardé, pergi Garuda, pulang Garuda. Pergi masuk PB, bayar gratis. Semua saya yang bayar gratis dari negara. Uang makan, uang tanggung, uang hidup juga ditanggung. Kayak gitu. Jadi cukup saja begadang di belakang layar. Di dalam kamar saja, jadi tempat pergumulan. Lalu mungkin habiskan sekitar berapa jam untuk di laptop, lalu selesai itu Anda menikmatinya. Duduk di pesawat dan turun berkunjung ke konteks yang baru, mendapatkan orang-orang baru, ilmu yang baru, dan ya, berkat makin banyak ya. Next, ini klasifikasi dari beasiswa LPDP-nya. Ada dana pendidikan, lalu ada dana pendukung. Ini dana ini nanti ditanyakan aja. Ada bukunya, nanti dipelajari di website, tapi yang pastinya ini dana pendaftaran, waktu dana masuk di kampus, daftar di kampus itu nanti, waktu zaman belum ada LOG, Letter of Guarantee, jaminan surat jaminan untuk mendapat beasiswa full untuk kuliah di kampus. Masih mendaftar, karena pendaftaran belum selesai, perkuliahan belum jalan maksudnya. Nah, pakai uang kita, misalkan contoh, pakai uang kita untuk mendaftar kampus, uang itu nanti akan dirembus atau ditebus kembali oleh pihak LPDP. Jadi kalau misalkan daftar 500.000 masuk kampus, nanti LPDP ganti akan 500.000 waktu mau kuliah. Kayak gitu. Ada dana SPP, itu saya pikir lain. Lalu dana tunjangan buku, itu waktu itu masih 9 sampai 10 juta untuk yang sosial ya, yang divinity, yang religius. Tapi kalau yang sains mungkin beda lagi, sekitar 15 ya, gitu ya. Lalu dana bantuan penelitian tesis, disertasi, itu ada dananya. Penelitian ada laboratorium dan non-laboratorium. Jadi yang laboratorium untuk sains dan non-laboratorium untuk kita yang sosial, yang humaniora, yang divinity, dan yang lain, yang sosial lain. Jadi sudah di cover, kemudian ada seminar internasional kemarin waktu di Groningen University, itu karena beta dapatnya COVID, sialnya beta waktu itu. Dapatnya COVID, jadi saya bisa berangkat via Zoom, tapi dana cair. Waktu COVID. Tetap cair. Misalkan ada ikut seminar internasional. Jadi pembicara di peserta ya. Nah, publikasi jurnal internasional itu terindeks Scopus, nanti pasti kena ini, pasti di bantuan ini. Kalau kita, nama kita ada di Scopus, kita kasih di Scopus. Dana pendukung transaksi dikasih visa, asuransi kesehatan, hidup bulanan, kedatangan, tunjangan keluarga, keadaan darurat, dan juga PB, pengayaan afirmasi, pengayaan bahasa, itu di cover semua dananya. Kemudian bagi penyandang disabilitas, teman-teman yang punya saudara atau yang rekan yang penyandang disabilitas ada. Secara umum LPDP ini memang bukan afirmasi saja. Ini saran pertama beta adalah jangan kita fokus ke afirmasi saja. Karena banyak sekali pilihan-pilihan. Banyak pilihan-pilihan. Ada afirmasi, ada targeted, ada prioritas, ada
umum. Jadi macam-macam. Untuk S2 dan S3. Dan untuk spesialis dan spesialis. Tidak untuk nurse, tidak untuk koas, dan tidak untuk belajar yang parsial, non reguler, tidak. Full S2 dan S3 full spesialis dan subspesialis. Nanti tinggal dipilih saja mau ikut yang bagian mana. Semakin ada juga klasifikasi atau target gitu, apalagi masuk di kampus-kampus top kayak Harvard University atau Stanford atau Cambridge, itu pasti ada pilihan-pilihan juga, dan itu semakin besar dana apresiasi gitu, lebih keren. Tapi teman-teman harus mengisi semua tempat ini, afirmasi diisi, target diisi, prioritas diisi, banyak sekali. Next. Bahkan di tahun 2025 ini keluar juga 2025 itu ada untuk penambahan program prioritas baru. Ada beasiswa-beasiswa LPDP yang juga bersama kampus-kampus yang lain di luar negeri. Bisa dilihat, nanti dipelajari. Lalu kemudian ada penambahan sasaran penerima beasiswa daerah afirmasi, mungkin penambahan juga bagi daerah perbatasan antar negara Indonesia, negara Malaysia atau juga dengan Papua Nugini. Tambahan selain afirmasi kita pandang sebagai yang tertinggi, tapi juga yang perbatasan dengan negara lain. Itu di prioritas masuk dalam rumpun afirmasi. Kemudian ada update daftar universitas tujuan, itu sudah mungkin sudah menambahkan juga banyak kampus tujuan. Jadi dulu masih begini, tapi sekarang sudah makin banyak. Nanti kita cek sama-sama di buku panduan di website. Ada banyak kampus yang kita pergi ke sana dan lihat LPDP semacam ini, menganggap dunia itu semakin kecil. Kayak tinggal duduk, lalu lihat globe, lalu lihat ambil coretan gitu spidol, putar, mau kemana ya, tak, sini ya. Tiba-tiba belajar, terus bulan depan kasih masuk, selesai, ke situ deh. Nah, enak kan? Kok simpel sekali gitu. Dulu masih susah ya minta ampun gitu. Bahkan mau dari dulu waktu beta kan anak pendeta juga, dulu beta besar di Tanimbar, dan kalau mau ke Ambon saja itu harus dengan kapal perintis. Dan itu tunggunya sampai 1 minggu gitu, 4 hari sampai 1 minggu. Tapi ini sekarang kita mau kemana saja, tinggal tak selesai, tes, lolos, pergilah gitu, dan belajarlah. Itu kemudian next sudah baik. selesai ya? Iya, mohon dimaksimalkan dalam 2 menit, Kak. Ya. Dikasih kode 2 menit lampu merah. Next. Ya, berikan aplaus untuk Kak Ijon. Mungkin akan ditambahkan lagi dalam sesi tanya jawab. Baik, narasumber kita yang kedua ini kami rela yang akan membahas tentang kebijakan daerah afirmasi beserta syarat-syaratnya. Kepada Kakak Adi, silakan. Ya, selamat sore. Shalom rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, benar tadi menyaksikan teman-teman di sini tuh pada main HP, tidak fokus. Jadi itu kita agak kurang bahagia sih pas lihat tadi pembicara pertama. Tapi oke, perkenalkan lagi, beta Mirela. Beta bekerja di Unpati sebagai dosen. Beta dasar ilmunya kimia, jadi saintis ya, Bapak dan rekan-rekan sekalian. Nah, di sini beta mau membawakan materi tentang beasiswa daerah afirmasi. Beta sangat semangat untuk membawa materi ini karena itu di next aja deh kayaknya. Semua orang sudah dibaca tadi. Next slide.
Ya, sambil tunggu ya. Oke. Nah, beasiswa daerah afirmasi seperti tadi sudah dijelaskan oleh siapa tadi, ada yang bilang 3T kan, Ibu Ketua GMKI sudah bilang bahwa katong nih Maluku nih masuk 3T. Kepanjangannya itu mungkin ada yang sudah tahu, ada yang cuma belum, maksudnya coba dengar. Tuh 3T itu tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi kita dianggap tertinggal. Kita dulu waktu S2 sebelum lanjut, kita dapat beasiswa pra S2, itu kayak, bukan kayak, itu beasiswa untuk, akan bahasanya apa ya, martikulasi untuk penyamaan persepsi materi S1 sebelum masuk ke S2 di ITB juga. Nah, itu juga beasiswanya atas dasar daerah afirmasi 3T. Nah, dari situ setelah kita lulus S2, kita kayak pengen sekali kita menyemangati mahasiswa juga sekarang pemuda-pemuda Maluku yang mau untuk membangun Maluku seperti itu. Jadi teman-teman tolong fokus, lalu maksudnya perhatikan kalau memang ada yang mau ditanyakan, tolong ditanyakan apapun itu, nanti Katong bantu jawab gitu. Karena Maluku masih dianggap tertinggal. Jadi Katong bisa kasih tinggalkan tertinggal, nanti berapa tahun kemudian akan hilang juga 3T itu ya. Oke, beasiswa daerah afirmasi itu khusus daerah 3T. Dan bisa next slide. Nah, Maluku itu di situ sebagai datanya bilang kalau Katong itu penerima hanya 5,8% dari total penerima beasiswa LPDP di Indonesia. Seperti itu. Ya, jadi sosialisasi ini Katong fokuskan supaya teman-teman yang hadir di sini, kita lihat wajah-wajah ini mungkin 10 tahun, 5 tahun ke depan, Katong bisa sama-sama berada dalam satu grup begitu untuk melakukan satu kegiatan. Saya usah banyak-banyak. Katong lihat kayak masalah sekitar Katong rumah untuk menyelesaikannya setelah Katong pulang sekolah, gitu ya. Atau mungkin calon-calon pemimpin kah. Besok-besok Katong rekan-rekan yang nanti bakal membangun Maluku ke depan 10 tahun, 20 tahun kemudian. Next slide. Oke. Untuk daerah afirmasi, ini cuma Pepres. Next slide. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan oleh kakak atau Bung Ejon ya. Oke, bahwa ada 2 cara pendaftaran, ada yang ada istilah LOA dan yang non LOA atau LOE lah. Pokoknya bahasanya apa? Intinya itu surat penerimaan dari universitas. Jadi kalau yang sudah punya, itu teman-teman harus berproses dulu di kampus, kasih masuk berkas-berkas di kampusnya. Kalau yang S3 harus cari profesornya, kalau kita di Jepang cari senseinya gitu, cari supervisor sebelum masuk. Jadi harus ada persetujuan dari kampus yang mau terima Katong sebagai dombu mahasiswa seperti itu. Tapi ada juga jalur yang belum. Jadi yang non LOA itu teman-teman bisa ikut saja, tapi jalurnya lebih panjang. Ada tambahan satu step yaitu tes skolastik. Ya, oke, next. Nah, ini agak lama di saat ini. Jadi di situ ada sasaran pendaftaran, usia maksimal, syarat bahasa, syarat IPK, dan proses seleksi. Atau, dan dokumen penting. Nah, di sini beta mau fokus di syarat bahasa. Jadi teman-teman, Katong dapat privilege khusus dari LPDP Pusat untuk khusus daerah afirmasi. Jadi untuk teman-teman yang mau melanjutkan ke magister maupun doktoral dalam negeri, tidak perlu tes TOEFL, tidak perlu tes IELTS, karena di Ambon juga kan tes IELTS itu 1 tahun sekali kalau saya salah. Terus TOEFL itu berapa bulan sekali. Jadi dari LPDP Pusat sudah memberikan Katong privilege atau memberikan Katong persyaratan yang memudahkan Katong untuk bisa dengan syarat bahasa kalau mau lanjut di dalam negeri kayak ITB, UI, UGM, UNHAS itu tidak perlu sertifikat bahasa. Tapi kalau teman-teman kayak kita mau pergi luar negeri, kita mau rasa kehidupan di sana bagaimana, boleh. Tapi teman-teman harus berproses sertifikat bahasanya. Nah, beta punya pengalaman sedikit. Jadi karena beta di S3-nya di Jepang, itu kan base language-nya bukan English kan. Jadi dia kan bahasanya bahasa Jepang, Nihongo. Jadi bahasa Inggris tidak terlalu dipermasalahkan lah gitu. Jadi kalau teman-teman bisa mau tes,
sebenarnya di Unpati itu juga ada fasilitas tes TOEP, TOEP ya, itu biayanya lebih murah dari TOEFL. TOEFL kan 650, 750.000. Kalau uang belum sampai segitu bisa ke tes TOEP ITP, itu Unpati selenggarakan tuh sebulan sekali. Gitu. Nanti kalau misalnya ada pembukaan, mungkin nanti ketemu share, lalu nanti ketemu bagi ke teman-teman yang mau tes. Jadi kayaknya bulan ini kayaknya ada, bulan depan ada, setiap bulan ada. Dan dia lebih murah, begitu. Yang penting syaratnya di situ teman-teman kalau mau ke luar negeri harus minimal 500 poinnya, gitu. Itu dari PLTI. Kemudian syarat IPK juga kecil. Kalau magister cuma 2,5, sedangkan doktor 3. Jadi kalau yang IPK di bawah 2,75 juga masih bisa. Ya teman-teman ya. Kemudian untuk umur. Tadi ada yang bilang 45, dikoreksi mohon maaf 47. Jadi teman-teman yang punya Bu Usi di rumah, yang mau lanjut sekolah, kasih tahu mereka bahwa 47 tahun juga bisa untuk mengambil magister. Seperti itu ya teman-teman. Jadi syarat khusus yang dikhususkan untuk daerah afirmasi itu bahasa. Selain itu juga harus bisa dibuktikan. Jadi teman-teman kalau di sini beda yakin semua lahir besar putus pusa di Maluku toh. Jadi bisa dibuktikan dengan adanya KTP asli, KTP-nya KTP Maluku. Lalu kalau misalnya ada yang bilang beta lahir besar di Jawa tapi beta pulang per kuliah atau apa, boleh, yang penting disertakan surat keterangan 10 tahun terakhir tinggal di Maluku. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian oke, kita pindah next slide. Nah, seperti tadi juga yang disampaikan oleh Ketua Sinode bahwa untuk pergi ke Salatiga harus menyatakan surat miskin ya Pak. Nah, LPDP juga punya namanya beasiswa prasejahtera. Tapi kita lebih mengarahkan teman-teman di sini, yang perlulah atau pakai yang magister sah, lebih gampang. Lebih gampang begitu ya. Jadi syaratnya juga sama, dia itu tidak sama, sorry. Dia itu harus menyatakan bahwa dia menerima bantuan PKH, PKH, sorry, mohon maaf. Nah, jadi dibuktikan dengan kartu keluarga dan bukti bahwa dia atau anggota keluarga di rumahnya itu sudah tergolong keluarga yang perlu bantuan seperti itu. Nah, dia punya syarat mirip-mirip dengan afirmasi, yaitu dia tidak, maaf, oke, syarat bahasanya juga tidak dipermasalahkan, teman-teman. Jadi untuk dalam negeri semuanya dibiarkan, maksudnya tidak diminta, tapi untuk yang luar negeri perlu syarat batas yang seperti teman-teman bisa lihat. Nah, untuk next, beasiswa penyandang disabilitas. Next. Oke. Jadi dia syarat sama dengan afirmasi, tapi karena untuk disabilitas dia lebih mengutamakan kalau untuk TOEFL, untuk IELTS dan teman-temannya itu diberikan kelonggaran untuk khusus listeningnya. Karena kan teman-teman disabilitas kita kan ada bagian kurang di yang lainnya seperti itu. Next. Ini untuk daftar universitas. Jadi Katong juga sebagai daerah afirmasi dapat privilege, yaitu Katong bisa mendaftar di 200 kampus yang qualifying-nya tuh 200 besar dunia begitu. Jadi kalau teman-teman yang di Jawa sana atau yang bukan daerah afirmasi, mereka itu hanya bisa mendaftar di 100 universitas yang sudah ditentukan oleh PDP. Kalau beta Waseda University itu masuk 199 dari 200. Jadi beta masih bisa mendaftar. Kebetulan beta dapat sensei atau supervisornya tuh di Waseda. Jadi beta bisa melamar ke situ. Kalau tidak nanti beta mesti cari. Beta punya supervisor sendiri dan itu cukup susah teman-teman. Nah, tapi teman-teman punya kesempatan untuk melanjutkan di universitas seperti yang tertera di depan. Itu ada bagian juga ada Ivy League ya teman-teman, kayak Princeton, kayak Harvard, kayak Cambridge. Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa. Oke, next. Ya. Di sini ada kewajiban berkontribusi, tapi sebelum kita masuk ke sini kan ada
syarat esai kan teman-teman ya. Jadi esai itu bagaimana cara teman-teman untuk apa ya bahasanya? Menjelaskan keinginan teman-teman untuk berkontribusi kepada Indonesia. Terkhususnya Maluku juga kan nanti balik juga kan ke Maluku bahasanya seperti itu. Jadi di sini teman-teman itu tidak perlu jauh-jauh mimpi tinggi-tinggi kayak oh beta mau pulang, beta mau jadi apa? Mau bikin bagus Maluku jadi gubernur misalnya. Yang perlu gitu. Kan teman-teman kan AMGPM nih beta juga ya bagian dari AMGPM, beta suami juga sering aktif. Jadi kan di situ ada beberapa program misalnya kayak programnya misalnya peduli lingkungan misalnya sampah tiap minggu. Nah, itu juga bisa diangkat sebenarnya karena di Indonesia terkhususnya di Maluku juga katong sampah pengelolaannya belum terlalu bagus gitu. Jadi katong bisa berkontribusi di situ. Lalu nanti kalau ada yang tanya, kalau ilmunya yang sesuai, ya disesuaikan. Pasti ada sesuainya di situ. Misalnya di bagian pengelolaan, di bagian apa lagi ya? Di bagian selain pengelolaan juga pengumpulan sampah atau juga mungkin masalah air bersih ya teman-teman. Karena di sini kan katong daerah banyak yang ada di gunung. Nah, itu juga bisa menjadi bagian. Kalau ada yang bilang kita ekonomi, ya kita lihat dari segi ekonominya seperti apa. Kalau hukum, lihat dari hukumnya seperti apa gitu, teman-teman ya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Dan untuk esai itu pasti ada tujuan dan kontribusinya. Dan kita yakin teman-teman di sini punya mimpi yang besar. Selain pengen punya titel yang tinggi, teman-teman juga ingin mau membangun Maluku untuk menjadi lebih baik. Jadi mari kita sama-sama memacu diri untuk bisa dapat pendidikan yang lebih baik sehingga bisa merubah katong punya pola pikir ke depan sehingga akhirnya katong bisa membangun Maluku menjadi yang lebih baik. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, berikan aplaus untuk kami Rela. Iya, waktu yang diberikan 15 menit ini curiga kayaknya pembicara latihan penyesuaian waktu, soalnya memang pas-pas 15 menit. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut ke pembicara yang ketiga yaitu Kak Gebi akan membahas tentang metode tes, kemudian motivasi, tips, dan trik. Kepada Kak Gebi, disilakan. Oke, terima kasih. Izin saya singkat saja memperkenalkan diri. Saya penerima beasiswa LPDP Batch 1 2024 dan lain hal. Jadi basic saya Sarjana Perikanan dan Magister Manajemen Sumber Daya Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Unpati juga. Dan sementara jadi praktisi serta tenaga ahli di bidang pemberdayaan masyarakat. Oke, next. Kalau tadi dibahasnya mengenai ketentuan umum, kemudian ketentuan beasiswa afirmasi, di sini saya akan membahas mengenai tahapan seleksi yang sudah seharusnya teman-teman siapkan mulai dari sekarang, apalagi sudah buka pembukaannya dari tanggal 17 kemarin. Dan saya harap kalian di sini, teman-teman semua, saudara-saudari semua merupakan calon penerima beasiswa terbaru ya, mengikuti jejak kami yang sudah lebih dulu menjadi penerima beasiswa LPDP. Oke, next. Ada 3 tahapan untuk seleksi di beasiswa ini, yaitu yang pertama seleksi administrasi. Next, untuk ketahuan teman-teman semua, seleksi administrasi ini mulai dari submit CV, kemudian penulisan esai, dan dokumen pendukung lainnya di online form. Jadi sesuai dengan tertera di website beasiswa LPDP itu ada online form yang seharusnya kita isi terkait dengan CV mulai dari data diri bahkan data keluarga dan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ditentukan oleh LPDP ya, yakni prestasi kita di bidang akademik maupun non akademik semua bakal tercatat di CV kita lewat online form. Selain itu ada esai, di dalamnya itu ada identitas diri, kemudian rencana studi teman-teman semua, bahkan tujuan pengabdian.
Kalau tadi dibilang bahwa tujuan pengabdiannya jangan terlalu muluk-muluk bahwa harus jadi anggota dewan ya, tapi kita lihat di sekeliling kita juga. Tenaga ahli, praktisi, dosen, pengajar, kemudian terkait dengan pemberdayaan masyarakat itu masih sangat dibutuhkan ya. Jadi SI itu yang sesuai dengan ketentuan itu diperkirakan sekitar 2.000 kata ya, kalau saya tidak salah, izin itu menggambarkan diri kita. Nah, SI ini akan dilihat dan dipantau kemudian menjadi dasar saat nanti seleksi terakhir. Jadi diharapkan teman-teman, saudara-saudari semua dalam penulisan esai ini benar-benar harus menyiapkan waktu. Sekedar informasi juga, kami dari Mata Garuda Maluku akan memberikan mentoring mulai dari esai bahkan sampai dengan substansi atau interview. Jadi bisa melatih teman-teman sebelum menyusun satu esai yang baik, yang mudah diterima, yang menjadi masuk dalam kategori yang dipilih oleh LPDP. Nah, kalau dokumen pendukung itu mulai tadi ijazah, ada juga KTP, kemudian surat rekomendasi, kurang lebih sudah 10 tahun tinggal di Provinsi Maluku ya. Kemudian ya, dan surat rekomendasi itu semua akan ditentukan disesuaikan dengan ketentuan LPDP. Next. Hal-hal yang harus diperhatikan di sini teman-teman, semua persyaratan dokumen. Jadi jangan sampai salah. Kemudian format dan ukurannya sudah ada juga. Sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi saya harap dibaca baik-baik. Waktunya 1 bulan. Jadi masih ada waktu untuk teman-teman mengikuti, melihat batas waktu pengumpulannya dan pantau semua pengumuman serta proses selanjutnya. Jangan sampai kita miss ya. Sedangkan untuk S3, teman-teman atau Bapak Ibu yang berencana untuk S3, program doktoral itu selain yang tadi CV, esai, dan dokumen, itu ada yang namanya proposal penelitian. Jadi beda dengan S2, kita S3 itu program doktoral harus mempunyai proposal penelitian yang di dalamnya juga ketentuannya sudah disiapkan oleh LPDP. Mulai dari judul penelitian, kemudian metode desainnya, data primer, sekunder, bahkan sampai output yang akan kita hasilkan dari penelitian, proposal penelitian ini. Ya. Dan komitmen kembali untuk mengabdi bahwa kita akan abdi di negeri kita, di daerah kita, begitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Next. Tahap kedua adalah seleksi bakat skolastik. Di sini terdiri dari beberapa tes ya, baik itu penalaran verbal, next. Penalaran verbal, penalaran kuantitatif, pemecahan masalah dan tes kepribadian. Jadi ini ada passing grade-nya, teman-teman. Kalau ada yang pernah ikut tes CPNS atau bahkan tes psikologi lainnya untuk beberapa instansi BUMN dan sebagainya, hampir mirip. Jadi penalaran verbal, kuantitatif, dan pemecahan masalah. Namun untuk penilaian nanti hanya yang dinilai adalah verbal, kuantitatif, dan pemecahan masalah. Untuk poin penilaian nilai seleksi skolastik. Oke, next. Nah, kalau untuk hal-hal yang diperhatikan teman-teman, agak kecil ya. Untuk penalaran verbal itu menguji kemampuan dalam memahami, menganalisis informasi berbasis teks. Jadi ada bacaan yang dikasih, kemudian kita jawab, itu seperti itu. Kemudian kuantitatif itu lebih menguji terkait dengan mengelola angka ya dan data. Jadi dalam waktu singkat juga kita disuruh lihat data, kita disuruh lihat angka, dalam waktu singkat juga kita harus menjawab. Kemudian pemecahan masalah dan tes kepribadian itu menguji kemampuan berpikir secara logis. Ya, itu kita harus pahami jenis soalnya dan kemudian perkuat kemampuan matematika dasar. Kalau skolastik di sini sangat
menentukan adalah kemampuan matematika dasar. Jadi kalau ada yang kurang berhitung, belajar lagi terkait numerik, angka, kemudian aritmatika, ya. Jadi luangkan waktu, semua soal-soal matematika dasar itu kembali lagi dilatih ya untuk bisa menjawab secara cepat di situ. Kemudian manajemen waktu. Dari tadi saya bilang bahwa setiap soal itu ada waktunya, jadi seperti tes-tes pada umumnya. Jadi saat kita melihat soal juga kita harus melihat waktu, ya, manajemen waktu. Itu sangat penting. Dan waktu saya itu kalau tidak salah itu tidak lama juga ya, dan itu membutuhkan kerja keras. Jadi skolastik ini kebanyakan banyak yang jatuh atau yang artinya gagal di skolastik karena nilainya tidak sesuai dengan passing grade ya. Namun kalau misalnya Anda sudah melewati tahap ini, teman-teman harus berusaha mengejar kampus terkait dengan penerimaannya supaya melewati tahap ini. Jadi tidak pakai tahap ini lagi. Kalau kami waktu itu karena memang belum punya LOA, jadi kami melewati tes ini. Oke, next. Nah, kalau tes seleksi substansi ini terkait dengan interview. Jadi teman-teman, CV, esai, dan semua hal yang sebelumnya kita siapkan itu akan dibahas di seleksi substansi atau interview. Jadi teman-teman harus sudah pahami, harus sudah ingat bila perlu di luar kepala. Kalau kami waktu itu karena ada proposal yang kami sisipkan, jadi selain esai kita harus ingat, proposal yang kita tulis juga harus diingat gitu. Jadi saat interview ini akan dibahas, dikupas ya, dikupas secara tajam, setajam silet. Jadi sangat apa ya, karena kami bukan hanya mengingat 2000 kata yang kami tulis di esai, kami juga mengingat proposal penelitian dari judul sampai bahkan hasil atau output yang akan dilaksanakan sampai waktu penelitian. Jadi itu cukup apa ya, cukup menguras sekali. Jadi di seleksi interview substansi juga teman-teman nilainya passing grade-nya juga ada, dan akan ada 3 penanya, mulai dari praktisi, akademisi, dan psikolog. Jadi kalau akademisi berarti dia akan kupas tajam mengenai proposal penelitian. Kalau teman-teman yang S2 akan disisipkan proposal penelitian itu di esainya, tapi tidak serinci S3. Jadi paling kurang sudah ada pembahasan mengenai rencana saya akan ambil apa, kira-kira masalah yang paling urgensi di daerah saya apa, saya akan mengarahkan kemana, tujuannya apa, itu semuanya sudah di esai. Paling kurang ada berapa persen dari proposal penelitian itu sudah tercantum di esai. Kalau untuk S2 ya, karena tidak pakai proposal. Oke, next. Ya, jadi pahami program beasiswa LPDP ini karena ini interview teman-teman. Jadi via Zoom kita langsung bertemu dengan 3 orang ini ya, tanpa ada bacaan, teks atau buku saku yang kita simpan, tidak bisa ya. Hanya kita, laptop, dan 3 orang penanya ya. Kemudian kuasai esai dan kemampuan komunikasi. Ini penting sekali teman-teman. Oleh karena itu kami Mata Garuda sudah melakukan mentoring juga. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita masih kurang dalam komunikasi. Kadang juga mengeluarkan kalimat yang mungkin secara tidak langsung penanya juga bingung ya. Jadi mentoring itu
Yang kami lakukan sebenarnya untuk melatih teman-teman bagaimana cara berbicara di depan penanya. Karena kami akan melakukan simulasi dengan 3 orang. 3 orang selayaknya interview benar gitu ya, artinya gitu. Jadi mulai dari komunikasi kita, cara kita berbicara, cara kita menyapa. Karena ada psikolog di situ, teman-teman. Jadi semua jawaban kita, mata kita, mimik kita, apalagi gerak tubuh kita, semua akan terbaca oleh psikolog. Ya, jadi kalau kita ada ragu-ragu atau esainya bukan kita yang tulis atau proposalnya kita jiplak, itu akan terlihat saat interview, gitu, ya. Bisa di apa namanya, membayangkanlah situasi kita di saat itu juga tegang, tapi sangat dibutuhkan ketenangan sama kemampuan komunikasi yang baik, ya. Oke, next. Ada beberapa clue-clue, ada beberapa petunjuk buat teman-teman untuk masuk dalam tes substansi atau interview bersama dengan penanya yang dipersiapkan oleh LPDP, ya. Next. Mulai dari kita mengetahui, next. Mulai dari kita mengetahui alasan kita mengambil beasiswa. Itu penting. Alasan kenapa harus ambil beasiswa LPDP. Ya. Itu penting. Dan alasan kenapa saya pantas dipilih oleh LPDP untuk menerima beasiswa ini. Itu sudah harus ada sudah dipersiapkan. Ini clue-cluenya ya, teman-teman, ini clue-cluenya. Sudah harus dipersiapkan. Kemudian tujuannya. Tujuan Anda mengikuti beasiswa ini, tujuan Anda kembali akan mengabdi, apa tujuannya? Apa tujuan saya mengambil S2 ini? Apa tujuan saya mengambil S3 ini? Itu harus sudah klop, sudah dicatat, sudah hafal, sudah di luar kepala lah. Ya. Kemudian kalau dibilang sini you are the only enemy, ya, jadi kita adalah satu-satunya orang yang bisa menghalangi kita sendiri untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Dari perkataan yang tidak membangun, dari kekhawatiran diri sendiri, dari ketakutan untuk melangkah, itu kita yang ciptakan. Jadi bilang, oh janganlah, kita nih anak di sana-sana gitu ya. Oh janganlah, kayaknya saya bisa bersaing kah? Oh janganlah, barang itu bahasa Inggris kurang bagus. Nah, itu sebenarnya dari diri sendiri yang membuat kita berhenti sebelum berperang, ya. Gitu. Jadi jangan sampai berhenti sebelum mencoba. Oke, next. Iya, baik Kak Iya. Jumpi. Kita maksimalkan Maaf, waktunya. Ya, next, menyiapkan amunisi. Nah, salah satu hal-hal yang teman-teman harus siap seperti ini, ya. Kita harus dengar banyak saran, kita harus berkonsultasi dengan yang sudah senior, kita harus buka lobby dengan Mata Garuda, kita harus mengikuti mentoring. Bukan di Mata Garuda saja bikin mentoring, di tempat lain juga tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman bisa lebih lagi mencari relasi. Jadi kita sambil membangun hubungan, kita juga saling membangun relasi, ya. Kemudian siapkan profilnya, ya, buat profil kita, karena LPDP itu mencari yang terbaik dari antara yang baik, ya. Kita sudah yang paling baik, tapi apakah kita yang terbaik? Jadi persiapkan profil kita disesuaikan dengan ketentuan visi misi LPDP, dan saat di sini tulisnya jangan berlebihan, ya, make up-nya atau segalanya. Jadi artinya saat interview itu segala sesuatu jangan berlebihan. Mulai dari penampilan, perkataan, gerak tubuh, jangan berlebihan. Selayaknya Anda mengikuti tes pada umumnya. Oke, next. Ya,
Kayak tadi juga siap terima kritikan, kemudian terima nasihat ya dari teman-teman, dari kami juga Mata Garuda yang pernah dari teman-teman di sini yang sudah mendapatkan beasiswa bahkan sudah alumni, itu sudah sangat baik bagi keberlanjutan beasiswa teman-teman. Dan terakhir cek lagi semuanya sebelum Anda submit. Ya, karena kalau misalnya submit dan kurang berkasnya, ya saya rasa tidak bisa disanggah. Sanggah itu jika saya kasih contoh, teman saya pernah menyanggah dan berhasil diterima sanggahannya. Sanggahannya itu karena surat berdomisili tidak ditandatangani tidak ditandatangani langsung oleh kelurahan. Jadi itu seperti Pak Lurahnya tidak ada, tapi dibantu seksi-seksinya. Nah itu bikin berkas administrasi gagal. Tapi kalau misalnya terpaksa gagal dan harus disanggah, itu dia menyanggahnya itu karena Bapak Lurahnya itu sakit dan tidak ada di tempat dan memang harus segera mungkin melakukan surat itu sudah seharusnya kirim. Jadi itu sangkahannya diterima. Jadi saya sekali lagi pastikan semua berkas sebelum disubmit. Oke, terakhir sudah ya, next. Ya, jadi mari gapai mimpi kalian karena masa depan itu ada untuk orang yang siap, orang yang punya tekad, orang yang mampu, ya, orang yang punya kemauan. Jadi mari kita siap untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Jadi lakukan bagian kalian dan sisanya Tuhan akan melakukan bagiannya. Terima kasih, selamat sore. Baik, luar biasa kakak-kakak narasumber semua. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita mohon berdiri untuk Bapak Sinode mengambil tempat kembali. Baik, rekan-rekan semua, kita ada dalam sesi tanya jawab. Mungkin berkaitan dengan terbatasnya waktu. Pada sesi pertama ini kita minta untuk 3 penanya dulu. Sebentar, untuk 3 penanya dulu, minta bantuannya untuk kakak-kakak panitia, bisa melihat teman-teman yang duluan mengajukan tangan ke atas untuk bertanya. 1 orang. Oke, baik, 2 penanya, 3 di samping kanan saya. Ya, baik moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Beta. Perkenalkan, Beta nama Valdo, dan sementara kebetulan Beta juga sementara ongoing di Unpati. Beta mau bertanya untuk Kakak John, kira-kira kalau kita sementara ongoing, lalu kita juga dapat beasiswa dari Unpati misalkan, apakah kita bisa mengikuti LPDP? Terus kemudian kepada Kakak Gebi terkait dengan esai. Sebenarnya beberapa teman-teman yang gagal itu bukan karena tidak tahu bicara, tapi ini soal esai sebenarnya. Beta mau tanya karena kebetulan kakak juga SPI dan beta juga SPI. Beta bertanya kira-kira ketika beta menulis esai dan beta menulis bukan, saparnya bukan tentang perikanan, beta mengambil isu yang lain. Apakah bisa? Ataukah harus kita join dengan prodi atau basic ilmu kita? Terima kasih. Iya, sebentar, penanya kedua. Jadi para narasumber mau langsung menjawab setiap selesai penanya memberikan pertanyaan. Ya. Bung, terima kasih banyak ya untuk pertanyaan luar biasa. Yang pertama tadi tentang kalau sudah dapat beasiswa dan apakah nanti akan mendapatkan beasiswa LPDP kalau sudah lulus diterima menjadi award LPDP. LPDP adalah beasiswa full dan tidak menerima beasiswa yang lain.
seluruh kebutuhan telah dipenuhi oleh LPDP. Jadi, yang bisa. Kalau dapat LPDP, lepaskan yang Unpati, karena sedikit uangnya. Harus belagu, mana makanan yang lebih mahal. Kalau yang mahal, ambillah, itu berkat lebih besar. Begitu ya? Tepuk tangan dulu untuk yang mana. Ya, terima kasih. Saya mengulang, maaf, jangan sampai saya salah. Jadi maksudnya esai tidak ditulis atau menulis esai tidak sesuai dengan basic ilmu, begitu ya? Ya, Kak? Ya, jadi gini. Sebelumnya dasar kita mengambil S2 sudah seharusnya linear, satu. Kalau kita punya tujuan misalnya dosen, pengajar, guru, ya itu sudah seharusnya. Karena dosen, pengajar, guru harus ahli di bidangnya. Gitu. Kalau misalnya memilih untuk beda, mengambil jurusan S1 dan S2-nya beda, ya itu juga harus dengan ketentuan setahu saya ya, itu harus urgensinya apa ya, masalah yang sangat-sangat penting untuk saudara jawab di daerah saudara, sehingga harus mengambil magister itu atau magister tersebut. Itu juga harus dipertanggungjawabkan saat nanti interview. Begitu ya. Apakah 3 penanya itu menerima atau tidak jawaban Anda jika S1-nya sama S2-nya beda, begitu. Itu harus dengan alasan yang sangat-sangat tepat. Saya pernah punya kenalan, dia S1-nya beda dan S2-nya dia rencana mau ambil musik atau seni begitu. Tapi dia dengan alasan yang sangat kuat yakni Ambon City of Music. Dan itu diterima, teman-teman. Jadi dia alasannya itu mendukung daerahnya. Jadi itu sebagai contoh ya, bukan berarti ya sudah coba juga apa. Ya kalau misalnya mau coba silahkan, tapi harus dengan ketentuan alasan yang benar-benar masuk akal, logis dan diterima oleh penanya juga. Begitu Kak, mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi gini, waktu mau ngambil S2 itu kan ada prodinya kan kakak tuh. Jadi kalau misalnya prodinya itu ya pasti masalah itu harus dijawab dari prodi itu kakak. Jadi kalau misalnya ambil ekonomi saya mungkin bahas, bisa juga ya. Maksudnya kalau ekonomi perairan bisa lah. Atau hukum perairan ya agak-agak ada hubungannya lah. Minimal dia ada koherensi antara prodi yang sebelumnya ada yang mau diambil gitu. Seperti itu kakak. Terima kasih. Baik, cukup paham ya, Kak. Ya, kita lanjut ke penanya yang kedua, dipersilakan. Iya, selamat sore semuanya. Izin perkenalkan, nama saya Gilbert Patihawean dan pertanyaan saya sebenarnya tadi sudah ditanyakan juga, cuman saya ingin membutuhkan pengalaman dari kakak bertiga untuk bagaimana cara tips and trick untuk menyusun esai karena memang saya berpikir juga untuk melintas jurusan. Saya sarjana keperawatan, tapi saya berkecimpung di dunia kependudukan dan berencana untuk mengatasi masalah kependudukan di Provinsi Maluku sebenarnya. Nah, yang ingin saya tips dan trik untuk menyusun esai, apakah koherensi antara escape saya dengan yang mau saya tuju, semisal kesehatan masyarakat, apakah itu masih bisa nyambung dan masih bisa untuk apply beasiswa ini atau tidak, dan jika masih bisa iya untuk menyambung, tips and trick apa yang harus saya lakukan, apakah itu ada persyaratan khusus tersendiri atau saya menumpahkan itu semua di esai yang saya tulis. Mungkin sekian dan mohon pengalaman dari kakak bertiga untuk menjawab pertanyaan saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bung. Kita mungkin kasih sedikit pengalaman untuk menulis esai. Untuk beta sendiri, esai itu harusnya logik. Yang pertama harus masuk akal.
Kalau misalkan sing biking atau sing pung harapan atau sing mengalaminya tapi mengarang, hati-hati. Jadi harus logik dalam artian diterima sebagai satu epistemologi yang masuk akal, masuk dalam rasio kita, dan juga berhubungan dengan konteks kita, di mana kita dibentuk, dan kita dididik, dan kita berkembang di dalamnya. Gitu. Nah, kemudian ada semacam hubungan di antara pengantar dan juga isi dan penutup harus ada hubungan, ada benang merahnya, supaya dia tidak terlepas, dia terikat, kayak gitu. Saya usah putar-putar, sederhana saja, besar, lalu dia mulai ya sedikit terjepit dan intinya di bawah atau mau dibalik, segitiga terbalik atau segitiga, terserah. Ada banyak gaya yang perlu dilakukan, yang pastinya setelah menulis itu, tolonglah untuk berdiskusi dengan yang telah mengalaminya, supaya ada compression with your essay. Toh, kalau masih kurang di mana, pasti nanti ada usulan-usulan. Dan selama melamar LPDP, buanglah sifat-sifat arogan kita. Jangan merasa diri hebat, karena ada yang lebih dari kita. Belajarlah dari lingkungan, belajarlah dari orang-orang yang lebih dulu. Gitu ya, terima kasih. Iya, sedikit tambahan Kak, dari kesehatan masyarakat ke kependudukan, begitu. Jadi alangkah baiknya Anda, saudara, kakak, ya, menyusun pohon masalah, artinya dan korelasi dari kesehatan masyarakat kayak tadi Kak Ejon, dari umum sampai ke khusus, artinya dari pohon masalah itu apakah menjawab permasalahan yang ada jika saya mengambil S2 kependudukan atau tidak. Sebenarnya bisa gitu. Dan sekali lagi bahwa kami Mata Garuda membuka mentoring dimulai dari penulisan esai sampai bahkan substansi. Jadi kalau mau lebih khusus boleh, nanti akan ada link ya, atau bahkan WA group. Tapi yang pasti kalau kita mau menyusun esai, selain tentang data diri, harapan, tujuan, pengabdian, itu harus ada perencanaan dari S1 ke S2, ada hubungannya, ada korelasinya, sekali lagi supaya bisa lebih menjawab kebutuhan yang ada di daerah, misalnya di daerah Kota Ambon misalnya, atau bahkan menjawab daerah Seram misalnya gitu. Jadi sebelum menulis esai sudah menentukan beberapa permasalahan sampai bahkan hal-hal yang bisa menjawab permasalahan tersebut dengan jika saya lolos beasiswa S2 magister kependudukan misalnya begitu. Begitu. Kita mau tanya, kalau yang kakak maksud tadi itu, kakak kan keperawatan kan? Hah? Kesmas? Perawat mau ke Kesmas gitu. Jadi hubungannya tuh paling nanti ke kayak apa ya pembahasannya? Lebih ke mengerucut ke kalau di bidang keperawatan tuh kan belajar soal KB mungkin atau soal apa begitu yang ada di masalah yang ditemui gitu. Kakak barang kerja? Magang di? Ya, mungkin nanti ambil data dari situ, terus cari tahu solusi supaya penduduk naik lebih lambat itu bagaimana. Terus nanti dihubungkan waktu jadi mahasiswa S1 keperawatan ada materi gitu. Nanti dihubungkan saja mungkin itu yang lebih mengerucut kalau dari beta. Ya, seperti itu. Terima kasih. Iya, baik. Mungkin dari kakak-kakak Warda atau CPB yang mau ditambahkan untuk menjawab, disilakan.
Kakak di sini kita ingin membantu menjawab mengenai perihal yang kakak punya ditanyakan. Case yang beta temui ada banyak teman-teman yang dia cross major. Jadi dari dia punya S1 lain dia lanjut S2 tuh lain bisa. Karena gini teman-teman, untuk ketahuan teman-teman semua, esai itu namanya esai kontribusi. Artinya nanti teman-teman ada beberapa poin yang teman-teman akan isi dalam esai itu. Yang pertama, permasalahan dalam teman-teman punya bidang keilmuan. Dan yang kedua, selesai studi teman-teman mau bikin apa. Nah, contoh case yang beta temui ada beberapa teman, salah satunya dia itu S1-nya teknik mesin, S2-nya dia ambil forensik. Itu sangat gila, maksudnya sangat di luar jalur, tapi dia bisa lolos karena dia punya alasan itu jelas. Ada juga teman-teman yang salah satu kakak, dia S1-nya akuntansi, dia S2-nya ambil ilmu komunikasi. Karena alasannya itu bukan hanya kontribusi dan juga dia punya permasalahan kerja, dia punya dunia kerja. Itu masih bisa logik, teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan lagi, kakak? Ya, baik. Untuk penanya yang ketiga, saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Melvin Genesis Lastira, saya jurusan psikologi. Saya ingin bertanya, apakah saat perkuliahan nanti ada aturan-aturan tertentu untuk yang mendapatkan beasiswa? Contohnya dia perkuliahannya itu melewati kapasitas tahunan, atau ada